borok itu melulu. Haram jadah doang. Pak, kita bagi suami Pak, itu pekerjaan di rumah. Nyetrika, ngepel, ngurus anak, ngasih makan, ngasih rumah, segala-galanya. Itu tugasnya kita. Kaum laki-laki, para suami. Kalau istri cuma nunggu perintah. Maka perintahnya itu pakai adab sama akhlak. Minta tolong. Dan ketika sudah dikerjakan, ucapkan terima kasih ya sayang ya. Kamu sudah membantu menstabilkan keadaan di dalam rumah. Itu baru niat yang bagus untuk membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyatin abadani wa shifaiha wal nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apal gak sih? Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa dawa wal afi din abada shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala Allah wa sahbihi. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidi sadat al-muradat wal ka ngeriung ujungnya kayak laron dah tuh. Nggak apal itu. Itu selawat sadat. Allahumma salli ala sayyidi sadat al-muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal azam wa ala wa sahbihi sallu ala nabi Muhammad. Nanti apalin ya. Nanti gua kedatang kembali lagi udah apal ya. Hoi Pak, apalin. Pak, apalin. Bu, apalin ya. Nanti kalau saya datang kembali lagi udah ada yang jawab. Emang ada yang ngundang? Bodo amat siapa kayak yang ngundang. Ini gue datang aja. Nah, taruh gua tes satu-satu di sini. Ayo coba selawat sadat bisa apa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. 3 poin dalam kestabilan rumah tangga Neng Mila sama Aa Yayat. Pertama, tancepin niat. Syamil likulli niyatin sholihah. Kalau udah ditancepin niatnya, ini kestabilan rumah tangga akan bagus. Apa yang ditancep Beb? Yang ditancep adalah niat nikah untuk bahagiain Nabi Muhammad. Ya itu aja. Niat nikah Pak, niat nikah untuk bahagiain Nabi. Udah banyak umat Nabi di akhir zaman yang bikin Nabi sedih. Apalagi di bulan Muharram ini perjuangan Nabi sangat luar biasa. Bapak dan saya, ibu dan saya bisa dekat dengan ulama, bisa dekat dengan habaib, bisa dekat dengan kiai. Ada harga yang harus dibeli.
Kita bisa dekat dengan guru-guru kita, ada harga yang harus dibeli. Ada pengorbanan, baik itu secara keuangan, pikiran, waktu, meninggalkan istri serta anak-anaknya. Maka ini salah satu daripada pengorbanan. Agar bisa terajut silaturahmi yang baik. Pernikahan yang diridhoi oleh Allah adalah menancapkan niat yang bagus untuk membahagiakan baginda sang Nabi. Maka di akhir zaman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum ila akhir ayat. Bu, Pak, sejatinya ayat ini turun asbabun nuzulnya karena banyak pengkhianatan di dalam istri-istrinya para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pengkhianatan yang dilakukan oleh siapa? Istrinya daripada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Tak kala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mempersiapkan daripada strategi untuk benar-benar syiarul Islam di kota Makkah. Pada saat itu Makkah Al-Mukarramah sangat rusak peradabannya, sangat kacau akhlaknya. Perempuan-perempuan cuman dijadikan syahwat, pemuas nafsu. Perempuan wanita-wanita sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memuliakan kalian. Ini para wanita cuman dijadikan tawanan dan pemuas nafsu. Salah satu daripada peristiwa yang membuat Sayyid Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, pernah membuat kesalahan yang begitu sangat fatal. Ini kejahilan yang sangat luar biasa pada saat itu. Tak kala mengetahui bahwa Umar ibn Khattab pada saat belum masuk Islam mengetahui bahwa anaknya itu adalah perempuan, maka itu menjadi aib bagi kaum kafir Quraisy pada saat itu. Digali lubangnya, dielap sama anaknya, Pak. Aba, mukanya ini kotor. Ini usia 4, 5 sampai 6 tahun. Aba mukanya kotor. Ini Umar tahu pada saat anaknya mau kencing dibuka celananya, tahu ternyata kelaminnya itu adalah perempuan. Gengsi. Maka kegengsian itu bisa menghancurkan kebenaran. Abu Jahal itu bukan gak percaya sama Nabi. Abu Jahal percaya sama Nabi. Cuman karena gengsi. Nabi Muhammad itu kan ponakan gua. Kok jadi Nabi? Masa gua diatur sama dia? Nanti kalau misalkan dia yang ngatur, nanti penduduk presiden-presiden yang lain, khalifah-khalifah yang lain, datangnya ke Muhammad bukan ke gua. Nah itu karena kegengsian. Maka kebodohan yang hakiki adalah kebodohan yang tidak bisa menerima kebenaran karena tidak sesuai dengan keinginannya. Itu kebodohan namanya. Tidak bisa menerima kebenaran karena tidak sesuai dengan keinginannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Karena kegengsian tersebut Umar ibn Khattab langsung menaruh anaknya di lubang lalu dikubur hidup-hidup. Ada rasa manusiawinya ketika berjalan meninggalkan anaknya, ada teriakan-teriakan Aba. Bayangin aja Pak, Bu. Pada saat masa itu nih kaum jahil yang sangat luar biasa, peradabannya sangat kacau, akhlak adabnya kaum wanita cuma dijadikan tempat-tempat pemuas nafsu pada saat itu. Lalu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dengan begitu sangat luar biasa mengangkat derajatnya kaum wanita. Ketika Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ingin mengikuti Nabi ke kota Madinah, ini dicekal oleh Abu Jahal, Abu Lahab, sama Abu Gosok yang lainnya. Hai Abdurrahman ibn Auf, apabila engkau ingin ikut Muhammad yang mal'un, ingin ikut Nabi Muhammad, ingin ikut Muhammad, maka keuanganmu akan saya ambil. Saya akan miskinkan engkau, perdaganganmu akan saya cekal. Engkau tidak akan bisa membawa apa-apa ikut Muhammad ke Madinah. Apa kata Abdurrahman ibn Auf? Silahkan. Engkau ambil hartaku, maka jangan ganggu diriku untuk ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengorbanan yang harus dibeli. Pengorbanan-pengorbanan kita untuk dekat kepada baginda sang Nabi.
Maka dengan adanya acara seperti ini harus menumbuhkan syiaratul Islam, menumbuhkan rasa kecintaan untuk mau majelis taklim, baik yang mudanya ataupun yang tuanya, ngaji, niat buat bikin baginda sang Nabi bahagia. Jangan membuat hati sang Nabi bersedih karena tingkah laku umatnya yang selalu disibukkan oleh perkara dunianya. Bukan nyari dunia, nggak boleh, boleh. Maka niatnya yang awal yang tadi saya sampaikan. Fahijratuhu lillahi wa rasulih. Fahijratuhu lillahi wa rasulih. Wa man kanat fahijratuhu lidunya. Apabila kau tancapkan niat untuk mencari dunia, kata Allah, silakan kau cari dunia. Silakan kau ambil duniaku dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada satu hadisnya Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat memuliakan, mencintai, bahkan menyayangi umat di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Kemuliaan orang yang mau pakai mat wajib ini, panjang makanya. Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah. Man, siapa orang yang salaka, yang berupaya, yang berusaha, ada harga yang harus dibeli. Ya Rasulullah, saya habis kerja, habis macul, habis nanem, habis. Ada taklim di masjid, ada taklim di musola, aku hadir karenamu ya Rasulullah. Pak, bapak yang gue tanya, ibu nyaut mulu. Pak, Bu, jam berapa nih? Jam 10. Yang saya lihat di belakang enggeus kieu we. Tunduh hayang geras anggeus bae, hayang gerak anggeus. Kieu we, geraan beb ulah lila-lila. Orang isukan macul, iya. Ulah ngebaceo bae haram jadah doang. Kurang ajar amat ngomong kayak gitu, siapa tuh? Hah? Enggak ada yang ngomong kayak gitu, enggak ada. Enggak ada. Di sini airnya cuma 2 doang ini. Larutan sama larutan. Enggak ada yang lain apa ini? Ini kan nikahan amplop pasti banyak ini. Yayat nggak mau ngasih apa? Mila, gimana ini? Komo cai herang mulu nu hantepin ku aing. Tisu, tisu. Jeruk urang mah deh teu aya. Pisang teu aya. Minumna kieu-kieu bae. Hadir di itu kieu, yeuh kieu deui. Beser lama-lama urang. Ulah cengangas-cengenges kiih yang kayak dia Rodia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi saya ngomong tuh? Sampai air minum. Iya. Beneran ini minum kayak gini doang nih. Kiai Uri. Saya minum dulu ya Bu ya. Kira-kira saya minum yang mana nih Bu? Selalu Beb, biar cepat gitu ya. Wah, ini tadi itu. Itu Pak, istri siapa sih Pak? Bismillah. Bercanda Mila, Yayat bercanda ya. Jangan dianggap serius. Itu karubai. Sallu ala Nabi Muhammad. Abdurrahman ibn Auf dan dengar Nabi sabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berupaya, yang capek, yang lelah, tariqan ilal ilmi, dia mau taklim, dia mau ngaji, ramaikan tempat ibadah. Dia mau ngaji. Salakallahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, ya Muhammad, Allah bilang sama Rasul, mau tahu nggak penghuni surga itu siapa? Siapa wahai Rob? Siapa ya Rasulullah? Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, dia orang yang suka datang ke majelis ilmu, yang pondok pesantren, yang majelis taklim, yang suka ngilmu terus. Dunianya iya, taklimnya iya. Mereka adalah penghuni surga yang sedang berjalan-jalan di atas bumiku, kata Allah. Masya. Maka jangan sampai diselimuti dengan hawa nafsu. Terus nyari, sedangkan ada panggilan-panggilan ibadah ditinggal. Habib, yang penting sholat. Dari mana kekusyuan datangnya sholat kalau tanpa didasari dengan ilmunya? Gimana kekusyuan bisa meningkat? Bagaimana apabila kaidah fikihnya berantakan? Rukun-rukun sholatnya tidak mengerti. Dari mana datangnya itu semua? Ada di dalam Talabul Adab. Wa innal aliman yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahri.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku kalau rajin taklim, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Makhluk-makhluk yang di langit, makhluk-makhluk yang di bumi akan beristighfar, ya Allah ampunilah fulan ibn fulan ya Allah, karena dia malam ini lagi taklim ya Allah. Maka malam ini tuh kita lagi didoain sama makhluk-makhluk Allah. Amin. Amin. Gak sampai di situ. Fil bahr, bahkan makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan, ikan-ikan ini ngedoain. Alhamdulillah daripada nggak ada. Yang penting ini meja rame lah pokoknya lah. Kan kayak gitu. Kan bukan saya yang malu, itu kan direkam. Itu kasihan amat Habib, air cuman 2. Larutan sama larutan lagi diadu. Bercanda ya Pak. Bercanda bohong mana yang masih bohong? Ada bohong. Oh itu, Masya Allah. Panjang umur dalam taat ya Bu ya. Ini warga Kuningan gak kesinggung kan saya bercanda kayak gini? Bener. Enggak, yang ntar gue pulang dicekal lagi nih. Tandain tuh mobilnya Habib tuh. Kempesin bannya. Biarin gak usah pulang. Tapi niatnya baik, kempesin bannya buat besok acara lagi gak taunya. La ilaha. Kata Sohibul Hajat, saha nu bayar haram jadah doang. Aing mah yang ngumpet bae. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan hanya makhluk yang di langit Pak. Maka Yayat, Mila, ayo ngaji anak-anak muda. Jangan yang mudanya doang, yang tuanya juga nyadar diri. Banyak dosa, banyak khianat sama Rasulullah. Banyak nyedihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyadar pengakuan dalam kitab Tanbagul Ghalfirin karya Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Samargandi. Sifat pengakuan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk laut yang begitu sangat luar biasa ketika nasional internasional meriset dasar laut beserta makhluk-makhluknya. Ini makhluk-makhluk yang di laut Bu. Pak, kalau ada orang yang ngaji, orang yang taklim, itu ucapin Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Itu kita didoain sama makhluk-makhluk yang di laut. Apa aja, ada ikan tongkol ngedoain. Ikan paus ngedoain. Komo jentik ayah di dia jentik. PSN apa ASN teh. Itu ngedoain sampai makhluk yang gede megalodon ngedoain tuh. Megalodon. Laut, makhluk-makhluk yang di laut. Ini hadisnya sangat luar biasa, menggembirakan umatnya baginda sang Nabi. Maka saya heran sama orang yang gak mau taklim. Kayak ngerasa diri dia itu udah cukup. Maka kita para suami wajib mengajarkan istri. Nyadar diri suaminya. Neng hampurannya. Kunaon Aa mah jujur bae tolol kuadrat yuk. Neng mending ngajinya. Yuk ke kiai-kiai eta di majlis-majlis aya geus mendingan ngaji. Emang Aa tuh bisa ngajarkan enan ngaji kan Aa geus ngomong Aa tolol kuadrat. Kumaha Aa yang ngajarkan enan ngaji. Nanti para suami bakal ditanya Pak. Kita bakal ditanya. Bakal ditanya cara mandi janabahnya istri bener apa kagak. Cara sholatnya perbedaan, sholatnya perempuan sama laki-laki itu ada bedanya. Cara wudunya cara wudunya istri diperhatikan. Ditanya istrinya, ini para suami istri yang senior-senior, ini pernah ditanya nggak sama suaminya cara mandi janabah yang bener? Enggak. Pak, malam ini lu mandi berdua Pak. Atuh kumaha Habib enggeus para reo. Buka bajunya kulitnya ngikut. Astagfirullahal. Meskipun udah pada tua, maaf ngomong Pak Ibu, wajib ngajarin istrinya baca Al-Qur'annya. Al-Fatihahnya, Al-Madrasatul Ula. Anak Bu,
Bagaimana ibunya? Karena anak ini yang ngasih asih ibunya, yang mengandung ibunya, yang melahirkan ibunya, yang nancepkan. Hahaha, laju baik. Astagfirullahal, harus diajarkan. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Siapa? Nih kita para suami. Inna min azwajikum. Di antara, sesungguhnya di antara istrimu. Wa auladikum. Dan di antara anak-anakmu. Fahdaruhum. Hati-hati akan ada yang berkhianat. Abdurrahman ibn Auf dicekal hartanya. Dicekal perdagangannya untuk ikut baginda sang Nabi ke kota Madinah. Lalu istrinya ditanya sama Abu Jahal. Hai istrinya Abdurrahman, apabila kau ikut Abdurrahman, maka hartamu bakal saya ambil. Perdaganganmu akan saya buat susah, bahkan saya bangkrutin. Tapi kalau kau tetap ikut di Mekah bersama saya, enggak ikut Muhammad yang mal'un, yang enggak ikut Muhammad yang jahilun, maka engkau akan saya jodohkan kepada suami atau kepada laki-laki yang lebih tampan dan yang lebih hebat daripada Abdurrahman ibn Auf. Apa kata istrinya? Baik wahai Abu Jahal, aku akan menetap di kota Mekah dan aku tidak ikut dengan suamiku. Aku nggak mau hartaku diambil, aku nggak mau aku nanti jadi miskin. Ketulusan cinta pengorbanan kepada sang Nabi membuktikan cintanya tulus atau cintanya munafik. Maka hati-hati di antara para istri-istri kita. Beb, bagaimana cara menyikapi ayat tersebut untuk di umat akhir zaman ini? Saya sederhanakan Pak, contoh ya, suami kerja, ada panggilan taklim, suami istrinya ngomong, Pak, iya dek, Bapak mau kemana? Mau taklim, kebetulan di masjid ada pengajian rutin. Wah Pak, Bapak kan udah nyari nafkah, Bapak lelah capek besok pagi ntar Bapak ada lagi kerjaan kan, udah ngajinya nanti aja minggu depannya lagi aja. Padahal ada kesanggupan daripada suaminya. Nah ini salah satu contoh. Hati-hati. Istri bisa jadi khianat kepada suaminya karena melarang ibadah. Padahal larangan itu kayaknya kayak baik. Untuk bisa menjaga kestabilan kesehatan suaminya. Tapi itu bisa salah satu termaktub pengkhianatan. Ketika suaminya ngaji itu bisa nolong istrinya. Suaminya ngaji itu bisa nolong anaknya. Suaminya ngaji itu bisa nolong keluarganya. Karena apa? Di dalam rumah tangga apabila tidak diisi dengan hal-hal yang positif, dengan ilmu, dengan ibadah, maka di dalam rumah tersebut bagaikan kuburan. Karena suaminya nggak ngerti agama. Istrinya nggak paham dengan agama. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana dengan keturunan-keturunannya? Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan dari awal. Pernikahan ini pernikahan yang ingin membuat Nabi Muhammad SAW penuh dengan kegembiraan. Maka bagaimana cara bisa membahagiakan baginda sang Nabi dengan diniatkan untuk nikah ini untuk Rasulullah. Untuk membahagiakan Nabi nanti stabil keadaan rumah tangga. Sekalipun memang dalam rumah tangga ini kita diajarkan untuk banyak bersabar. Banyak sabar. Karena kenapa? Ini ibadah yang panjang jangkanya. Terakhir saya dakwah di daerah Indramayu, ketemu dengan ketua hakim di pengadilan agama. Beliau mengatakan, Bib, tingkat di daerah Indramayu perceraian tinggi. Karena memang gak faham al-huququl wal jibad. Gak faham dengan hak dan kewajibannya suami dan juga istrinya. Maka banyak pernikahan-pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Syaiton dengan bala antek-anteknya itu kalau lagi pacaran disuruhnya buat zina. Giliran udah nikah disuruhnya bercerai. Na'udzubillah summa na'udzubillahi himin. Maka ini nasihat yang penting bagi pengantin yang baru ataupun pengantin yang sudah lama. Maka niatkan sehabis pulang dari sini, niatkan untuk membahagiakan baginda sang Nabi. Dengan mempunyai keturunan-keturunan yang banyak.
yang insya Allah menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Lalu yang kedua, ayo jamaah semua di kampung ini yang baik-baik. Hadirkan majlis-majlis taklimnya, baik anak mudanya ataupun orang tuanya. Pengakuan bahwa kita punya salah sama Allah. Pengakuan kita banyak dosa sama Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita tahadus bin'amah, mengucapkan syukur alhamdulillah kita kepada Allah. Maka pesan terakhir, dalam satu hadis dikatakan di bulan Muharram ini, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu setiap waktu, kata Rasulullah. Dan sahabat bertanya, Gol, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman ya Rasulullah? Pak, ibu, yang namanya baru-baru itu kan seneng. Kalau ada pakai orang beli baju baru, pasti bajunya dipakai terus kan? Sampai sebulan nggak diganti, sampai kuning keteknya itu. Kalau yang baru-baru seneng, ada motor baru, pengennya buat jalan-jalan terus. Punya mobil baru, pengennya pergi-pergian terus. Punya istri baru, maunya di kamar terus. Yang baru-baru itu seneng. Ini bagaimana iman yang baru Pak, Ibu, mohon maaf. Kata Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman ya Rasul? Kalau imannya baru pengennya sholat terus. Kalau imannya baru pengennya ngaji terus. Ini lagi ngomongin tentang masalah agama. Tapi dunianya pasti ikut. Kalau imannya baru pengennya ibadah terus. Gola aksiru, kata Rasulullah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Di dalam ilmu tariqah qadriyah kesebandiyah. Itu dirasakan la ilaha illallah. Ulama menyikapi la ilaha illallah hurufnya ada 12. 6 lahiriah, 6 lagi batiniah. Wajib orang yang la ilaha illallah menjalankan 6 yang lahiriah. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah untuk umat akhir zaman adalah jihadin nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Paksakan nafsumu untuk merasakan pahitnya taat. Pak, Ibu, yang namanya taat itu pahit. Kayak sekarang nih, capek, lelah, ngantuk, tapi pengen Nabi Muhammad bahagia. Duduk di majelis taklim, ibadah niat karena Allah. Paksakan nafsumu untuk merasakan pahitnya taat. Sebagaimana nafsumu mengajak dirimu kepada manisnya maksiat. Yang namanya maksiat itu manis. Anak-anak mudanya gila sama judul. Anak-anak mudanya gila sama perjudian. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Maka paksakan nafsunya untuk merasakan pahitnya taat. Sebagaimana nafsu tersebut membawa kita kepada manisnya maksiat. Korupsi kan manis. Enggak sholat itu kan enak karena capek. Enggak ngaji itu kan enak, rebah-rebahan. Gagak hadir majlis itu kan enak, yang haram-haram itu enak, tapi yang halal itu enggak enak. Maka paksakan Bu, Pak, adik-adik semua anak-anak muda, paksakan nafsunya. Perbaharuilah imanmu setiap waktu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan yang 6 batiniah, tawakal, tafwid, satu paket. Sabar, ngadepin perkara, masalah ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja. Yang penting kita udah ikhtiar, tawakal. Tawakal dan tafwid, sabar. Nerima apa yang Allah berikan saat ini. Hamba ridho ya Rabb dengan raditu billahi rabbah. Kami ridho ya Allah dengan keputusanmu yang saat ini yang tidak baku. Wahai Allah, kami ridho ya Rabb. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Beb, saya udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya udah la ilaha illallah Beb, zikir udah, wirid udah, Quran dilalap, sholat apalagi. Tapi ekonomi saya kieu baik. Berarti ada yang salah sama zikirnya. Kurang khusyuk, kurang memahami apa yang dibaca. Tawakal dan tafwid menerima. Jangan kita ya Allah ridhoin usaha saya. Ya Allah ridhoin keluarga saya. Tapi harus kita bilang, ya Allah hamba ridho dengan keputusanmu saat ini. Apapun yang terjadi kalau hamba seperti ini keadaan. Contohnya lagi kerja di PHK, ya alhamdulillah. Jangan mengumpat, jangan memaki. Jangan marah-marah sama Allah. Itu salah satu pelanggaran-pelanggaran dalam ilmu tauhid wal ilmu tasawuf. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal, tafwid, lalu ridho, sabar, taubat.
dan ikhlas dari semua apa yang udah Allah berikan kepada kita saat ini. Maka kalau sudah menjalankan itu la ilaha illallahnya sempurna, maka dipegang dadanya ucap la ilaha illallah. Maka ini bulan Muharram, tahun baru Islam 1447 Hijriah, yang baru salah satunya malam hari ini Neng Mila dan juga Yayat